Oke, inisialnya itu adalah H. Oh my god, masa ya? Halo semuanya teman-teman, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita itu bakalan ngebahas tentang blind item yang paling mengejutkan dalam sejarah industri hiburan Korea. Tapi teman-teman, sebelum kita ngebahas tentang hal itu, make sure ya kalian sudah bantu perkembangan channel aku nih dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share. Ingat, semuanya itu gratis, jangan pelit-pelit. Dan teman-teman, langsung saja kita bahas berita selengkapnya. Nah teman-teman, sebelum aku ngebahas tentang hal yang satu ini, aku di sini pengen nanya dulu sama kalian. Kalian itu tahu nggak sih tentang blind item itu apa? Belum tahu ya? Aku jelasin sedikit ya tentang blind item. Blind item ini merupakan sebuah rahasia yang masih belum terungkap. Rahasia ini kalau diungkap, ini akan menjadi kontroversi dan kemungkinan akan menyebabkan kehancuran karir bagi seorang idol ataupun aktor dan juga aktris ataupun tokoh publik yang ada di Korea Selatan sana. Dan mungkin ada dari kalian juga yang bertanya, "Kak, itu yang kasih blind item siapa sih? Jangan-jangan abang yang buat." Bukan abang dong deh. Ya, geli parah jerit. Jadi teman-teman, yang nge-spillin kita blind item itu biasanya adalah wartawan. Kalau nggak wartawan atau reporter, ya palingan orang dalam di industri hiburan. Atau enggak orang-orang yang dekat dengan public figure tersebut. Tapi mereka biasanya nggak langsung kayak menyampaikan inisialnya, enggak. Karena kalau mereka nyampein inisial, ada beberapa hal yang terjadi. Apa aja sih bang? Yang pertama adalah, kalau kalian nyampein blind item terus nyebutin nama orangnya, kalian itu bisa dituntut. Dituntut dikarenakan pencemaran nama baik. Apalagi teman-teman, kalian itu nggak punya bukti kuat. Mau lu dijeblosin ke penjara? Ih, ogah. Yang kedua teman-teman, ada juga nih yang sengaja nge-spill blind itemnya untuk bernegosiasi dengan agensi atau enggak dengan artis tersebut. Jadi mereka tuh kayak biasanya ngancem, "Ini mau nggak lu gua spill siapa orang yang dibalik blind item yang gua buat? Lu mau? Kalau lu nggak mau, kasih gue money." Kayak gitu sih teman-teman. Ya seperti itulah ya teman-teman, rahasia di industri hiburan yang mungkin banyak yang nggak diketahui. Dan langsung aja deh ya kita baca seperti apa blind itemnya, karena gue juga penasaran nih. Kita mulai dari blind item yang pertama. Ketika fiksi penggemar berubah menjadi kenyataan, ada pasangan sesama jenis yang nyata antara anggota dalam kelompok yang sama. Waduh, jadi teman-teman di sini dituliskan bahwa ada seorang anggota grup idol A-list A. A-list A berarti boy group yang populer. Oke, dikatakan dia juga telah jatuh cinta tidak lain dengan sesama anggota B. Mereka juga tampaknya telah berkencan selama 5 tahun. Dan skandal tersebut juga diperkirakan akan menjadi boom, terutama mengingat mereka adalah anggota idol dari grup tingkat atas yang sama. A dan juga B sebenarnya ditangkap oleh paparazzi tahun lalu, tetapi berkompromi, ya ampun, susah sekali nyebutinnya ya, berkompromi dengan perusahaan paparazzi C untuk mengubur artikel itu, dan A dan juga B masih melanjutkan hubungan mereka. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa ada yang sudah mengetahui tentang mereka, tapi berkompromi. Jadinya untuk hal ini tidak diungkap. Oke. Next, ini masih tentang fiksi penggemar ya. Di sini ada seorang idol K-pop yang mengaku kepada anggota timnya bahwa dia adalah seorang gay. Dia khawatir jika para member akan sangat terkejut dengan berita itu, tetapi mereka menganggapnya enteng. Dan sebenarnya para member sudah tahu kalau dia adalah gay saat dia itu masih trainee. Oke. Next, kita ke blind item yang kedua. Ini adalah tentang seseorang yang pecandu seks dari aktor populer. Waduh. Jadi teman-teman, disebutkan bahwa idol D itu punya paras tampan dan juga cukup populer. Dia mendapatkan banyak cinta dari para penggemarnya dan juga baru-baru ini membintangi sebuah drama dan juga berhasil. Dari luar dia sepertinya tidak kekurangan apa-apa, tetapi jika kalian mendengar wawasan, dia sangat kekurangan. Dia terkenal dikarenakan suka perempuan. Namanya cowok teman-teman ya. Dia juga suka berhubungan gitu dengan non-selebriti yang ditemui di klub dan juga layanan kamar. Dia juga lebih suka berkencan dengan non-selebriti daripada mendapatkan pacar. Oke, I see that. Dan tolong dicatat, ini blind itemnya bukan baru-baru ini ya. Tapi blind itemnya ini kalau nggak salah itu di tahun 2013 atau nggak 2015an gitu teman-teman. Jadi kalau kalian bertanya drama apa sih yang baru-baru ini berhasil, yang pasti bukan drama yang baru-baru ini ditayangkan. Yang pasti dramanya itu ditayangkan di sekitar tahun 2013an, 2014an, 2015an kayak gitu. Dan kalau nggak salah untuk aktor yang dimaksudkan di sini itu juga sudah kayak vakum sekarang, karena dia juga sudah dihadapkan dengan berbagai skandal seperti itu, dan itu juga yang membuatnya vakum dari industri hiburan. Itu adalah dugaan mengenai aktor yang dimaksudkan. Kalau dari dugaan yang seperti aku bacakan di sini, gitu ya kan, dia sudah vakum teman-teman. Tapi maaf ya, aku nggak bisa bacain siapa yang dimaksudkan dalam artikel ini, karena di dalam artikelnya juga sudah langsung dijelasin orangnya. Tapi gue takut teman-teman, gue takut banget, ntar gue yang kena tuntut.
Kalau kalian mungkin mau tahu bisa DM kali ya. Kalau DM kayaknya nggak terlalu kenapa-napa deh. Ntar aku kasih tahu deh artikelnya kayak gimana ya. Itu ada cilok, mau cilok nggak? Mau nitip nggak di aku? Ntar aku beliin ya. Kalau kalian kesini tapi ya kali gue kirimin ke daerah kalian ya. Bayar ongkirnya mahal teman-teman. Bayar ongkir dapat cilok, slebio. Dan lanjut kita baca, ternyata ada sambungannya panjang kali ya teman-teman. Para wanita juga katanya berbaris loh untuk menghabiskan waktu bersamanya. Tetapi dia itu punya obsesi yang aneh. Jadi dia itu akan membius pasangannya. Obat-obatan yang digunakannya bermacam-macam. Mulai dari obat tidur, ada juga obat perang. Ngapain pakai itu bang? Bukannya cewek itu juga mau sama lu? Ngapain lu bius orang? Dia juga menggunakan banyak jenis obat-obatan provokatif karena berbagai alasan. Karena itu wanita yang tidur dengan dia juga tidak terlalu mengingat pengalamannya. Iya, kasihan ceweknya. Lu yang enak, ceweknya nggak tahu apa-apa. Ketika pasangannya bangun, dia ini sudah pergi tanpa sifat apapun. Dia tidur dengan ratusan non-selebriti seperti itu, tapi kehidupan itunya masih berjalan. Oke, waduh. Udah dapetin enak, pergi aja ninggalin orang. Kayak gimana gitu ya kan? Gue emosi loh baca yang kayak gini teman-teman. Kita masuk ke blind item yang ketiga. Ada bilang kayak gini. Idol pria K-pop terkenal suka berhubungan dengan idol remaja. Idol pria K-pop terkenal suka berhubungan dengan idol remaja. Sekali lagi aku tegasin ya, ini tuh bukan blind item yang baru-baru ini. Oke, ini tuh blind item 2013, 2014, 2015 sekitaran itu. Dan kalian juga tidak tahu tentang blind item ini. Dan aku kemarin sudah ngubek, makanya aku dapetin ini teman-teman. Lanjut aja ya, kita baca. Idol pria K-pop terkenal suka berhubungan dengan gadis remaja. Tentu saja dia juga berkencan dengan beberapa bintang idol remaja dan tampaknya dia sama sekali tidak tertarik pada wanita berusia 20-an. Oh my gosh, berarti yang ke bawah dari 20-an. Ketika dia bersama dengan idol remaja, dia biasanya menenangkan sifatnya dengan humornya dan juga menunjukkan posisi dominannya di dunia K-pop untuk menenangkan hatinya. Oh my god, masa ya? Asumsinya, yaudah kita nggak usah baca ya asumsi siapa yang dimaksudkan. Karena jangan deh teman-teman, jangan teman-teman ya. Ini idol generasi berapa nih? Kedua ya? Oh. Oke, lupakan ya tentang itu ya, lupakan teman-teman. Next, intinya ini bukan idol generasi ketiga atau generasi keempat, no. Ini diantara idol generasi pertama, generasi kedua. Antara generasi pertama sama generasi kedua ya. Oke. Next kita ke blind item yang keempat, yaitu tentang bintang bermuka dua di industri hiburan. Wow, bermuka dua. Di sini satu, selebeo. Kayak gitu nggak sih maksudnya? Ini teman-teman ada nanti yang bilang ngikutin JJ. Kayaknya bisa juga sih. Kayak nggak tahu sih. Gua sama temen gua kalau bicara kayak gitu sekarang. Kayak apa-apa tuh selalu kayak gitu. Mungkin kita sudah terkena sindrom JJ kali ya, I guess. Next, aktor A itu mendapatkan pujian dari semua orang di sekitarnya. Di ruang publik nih, dia itu selalu tersenyum loh, dan juga memperlakukan semua orang dengan penuh perhatian dan juga rasa hormat. Nah, setiap kali dia terlihat merawat seseorang di siaran, merawat dalam artian bukan mandiin, bukan kasih makan, bukan kayak gitu ya teman-teman. Merawat dalam artian memperlakukan, mentreat. Ini kan aku terjemahin dari Inggris ke Indonesia, makanya kayak gini gitu. Kalian juga dapat menemukan tumpukan komentar pujian di internet, oke? Namun nih, manajer A, yakni B, mengkritiknya setelah dia meninggalkan agensi. B itu memanggilnya sombong dan juga palsu dan juga angkuh di sekitar staf. Dia juga membersihkan gelas sojunya dengan mengungkap bahwa gambar A di TV adalah palsu. Dan salah satu hal yang paling dia sesali adalah pergi ke PD atau jurnalis untuk memberikan pujian kepada si aktor ini. Oke, nggak tahu sih. Dan publik juga pada akhirnya menginginkan seseorang selebriti dengan citra yang sempurna, selebriti yang bisa membuatmu tertawa di saat-saat sulit, bertindak sebagai pacar impian kamu, dan juga menjadi seseorang yang bisa kamu hormati. Selebriti juga harus ada di smartphone 7 inch. Punya aku nggak 7 inch? Gimana nih? Selebriti favorit yang dibenci tidak dapat diterima. Anda tidak peduli siapa dia sebenarnya. Anda akan membeli CD-nya tanpa mendengarkannya. Anda membeli tiket filmnya karena mengetahui bahwa dia tidak bisa berakting. Dan mungkin Anda akan duduk di depan TV untuk menonton dramanya untuk membantu rating pemirsanya. Benar sih. Valid sih kalau hal yang ini ya. Jadi kita menangin dulu hati penggemar, baru kita bisa mendapatkan dukungan. Kayak gitu, oke. Agensi juga membuat selebriti menjadi apa yang diinginkan oleh publik. Begitulah cara uang dibuat. Apakah selebritas ini pada dasarnya adalah orang jahat? Tidak masalah selama publik tertipu untuk menyukai mereka. Bener sih kalau yang ini teman-teman, jujur aku juga pernah berada di kondisi yang serupa. Bukan guanya yang bermuka dua ya. Adalah gitu ya kan. Aku pernah dulu ngikutin kontes gitu ya kan. Bukan kontes kecantikan ya. Bukan lah teman-teman, intinya aku pernah kayak ngikutin kontes gitu ya kan. Dan aku melihat di sana, apakah ini yang dinamakan dengan panggung sandiwara gitu ya kan. Kayak banyak banget nih teman-teman ya, orang yang kayak peduli satu sama lain,
kayak saling mengayomi, kayak wow, ke dalam hatiku bisa ya mereka berpura-pura seperti itu. Kan aku kan anak polos ya teman-teman pada saat itu, jadi nggak tahu apa-apa teman-teman. Dan setelah aku tahu ternyata itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penilaian, dan aku di sana bertindak kayak apa adanya gitu, dan itu benar-benar ngurangin penilaian aku, dan itu yang membuat aku ke dasar jurang banget. Sedih banget. Kalau gue tahu semua orang harus berpura-pura dan bermuka dua, kayaknya gue juga akan meninggalkan ego gue deh, dan juga akan bertindak seperti mereka. Next kita baca lagi. Mereka juga nggak perlu tahu loh bagaimana harus bertindak. Mereka masih bisa mendapatkan popularitas dengan cara lain. Jika mereka nggak bisa nyanyi, ya udah sih buat saja karakter untuk mereka dan tempelkan aja di variety show. Jika mereka emang terlibat skandal, ya tunggu saja, publik maafin dan juga move on. Selebriti ini hanya memiliki satu pekerjaan, dan itu adalah untuk tidak mengkhianati citra yang dimiliki publik tentang mereka. Tentu saja seluruh industri tidak seperti ini, tetapi Anda tidak dapat menyangkal bahwa sebagiannya memang demikian. A juga masih dianggap sebagai pria yang peduli di industri ini. Acara TV juga selalu mengeditnya agar tampak seperti pria yang disukai oleh siapapun. Jurnalis juga memujinya dalam judul artikel mereka. Publik juga kembali memujinya dengan komentar tepuk tangan. Manajer baru A juga berkeliling memuji dia kepada setiap member staff baru yang mereka temui. Oke, inisialnya itu adalah H. Nama awalannya itu adalah... Siapa ya ini ya? Oke, gue langsung ketemu teman-teman. Nggak deh, gue nggak mau bacain ya. Jangan kalian buat diriku berada dalam ambang bahaya ya teman-temannya. Gila ya yang punya artikel berani banget gitu tulis asumsinya pendapatnya dia tentang siapa yang dimaksudkan. Kalau aku sih kagak berani. Well teman-teman, tadi kita sudah membaca tentang beberapa blind item. Sebenarnya masih banyak lagi sih blind item yang ada yang sudah aku temukan, dan mungkin kalian juga penasaran dengan blind itemnya. Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Maybe kita bisa gibah-gibah lagi tentang blind item ini next time. Dan ingat, kalau kalian mau nyampein opini itu tolong pakai inisial aja ya teman-teman. Karena kalau kalian nggak pakai inisial, kalian itu bisa dilaporkan atas pencemaran nama baik. Yang jurnalis sama orang dalamnya aja ya guys, nggak berani loh mereka nyebutin inisialnya siapa. Karena kalau mereka nyebutin, waduh bisa-bisa mereka dituntut. Maksimalnya adalah inisial aja teman-teman ya. Well teman-teman, sekian aja untuk hari ini. Next time kita gibah lagi mengenai blind item yang lebih hot dari hal yang satu ini. See you next time di video berikutnya. I'm Isel Game pamit. Thanks for watching. Goodbye.